Bab 301 Persaingan 3. Sungguh menyedihkan bahwa mereka tidak memasang taruhan kali ini, kalau tidak, kita akan membuat mereka kehilangan pakaian dalam mereka. Tang Nazi sama sekali tidak tertekan. Kelompok idiot ini mengira mereka bisa mengalahkan Shen Yanxiao. Dia takut mereka masih perlu berlatih selama 180 tahun sebelum mereka bisa melakukannya. Shen Yanxiao melirik Tang Nazi dan berkata, ternyata kamu tertarik pada pakaian dalam seniormu, tidak ada yang benar-benar tahu, Tang Nazi langsung tersipu setelah mendengar Shen Yanxiao menggodanya karena bersikap bebas dengan para senior. Dia melotot marah ke arah Shen Yanxiao dan berkata, hanya kau yang memikirkan pakaian dalam para senior. Menjijikkan, aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku pria yang keras kepala, dan aku hanya menyukai wanita cantik yang lembut dan harum. Dia benar-benar berani mempertanyakan orientasi seksualnya, tidak bisa dimaafkan. Shen Yanxiao mengeluarkan suara, yang panjang. Tang Nazi selalu membicarakan berbagai keindahan sekolah Roland Suci kepadanya. Saat itu, dia memiliki sikap yang mengesankan seperti dia akan menangkap semuanya sekaligus. Namun hingga hari ini, dia belum pernah melihat pemuda genit ini menepati kata-katanya. Cukup, Tang Nazi tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dahinya. Gadis kecil ini benar-benar terlalu mengerikan. Kalau saja dia bukan seorang gadis yang belum dewasa, dia pasti sudah lama menghajarnya. Tak lama kemudian kedua orang yang tertawa terbahak-bahak itu tiba di tengah-tengah arena pertandingan. Meski ada banyak pasang mata yang menatapnya dari segala arah, Shen Yanxiao tetap bersikap tenang dan mengabaikan mereka seakan-akan mereka tidak ada di sana. Karena mereka ingin menonton pertunjukan yang bagus, dia akan membiarkan mereka menikmatinya. Dia hanya berharap hati mereka bisa menahan guncangan seperti itu. Satu persatu, para siswa yang berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu masuk. Begitu melihat Shen Yanxiao, mereka mulai menatapnya dengan aneh. Saat melihat Tang Nazi di sampingnya, mata mereka mulai bersinar seolah-olah mereka sedang melihat gunung emas. Begitu kompetisi dimulai, Tang Nazi hanya bisa pasrah meninggalkan area kompetisi dan berjalan menuju tempat siswa lain yang datang untuk menonton. Shen Yanxiao sekarang berdiri sendirian di lokasi kompetisi. Aku bilang iblis kecil, Tuan Muda Klan Penyu Hitam seharusnya merasa baik, kan? Seorang siswa yang berpartisipasi bertanya sambil menatap Shen Yanxiao dengan jahat. Jangan katakan itu, kalau bukan karena anak ini, bagaimana mungkin Tang Nazi memberi kita uang? Siswa lain tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Di hadapan Tang Nazi, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang Tang Nazi telah pergi dan meninggalkan Shen Yanxiao sendirian, apa yang perlu mereka takutkan? Pada akhirnya, dia hanyalah seorang mahasiswa baru, jadi apa yang akan mereka khawatirkan? Shen Yanxiao sama sekali mengabaikan ejekan kedua siswa itu sambil menunggu kemunculan Sang Guan Xiao. Selain Sang Guan Xiao, sekelompok sampah ini juga tidak bisa memasuki matanya. 10 menit sebelum kompetisi dimulai, Sang Guan Xiao perlahan muncul di area kompetisi dan di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam yang mengesankan. Meskipun para mentor yang bertugas pada perlombaan itu terkejut ketika melihat lelaki tua itu, mereka segera mengundurkan diri dari apa yang tengah mereka lakukan untuk menyambutnya. Tuan Polisi, bagaimana bisa Anda masuk ke sini? Beberapa mentor sangat hormat di hadapan polisi. Setelah mendengar para mentor berbicara kepada orang tua itu, para murid langsung terangsang dan membuat kegaduhan. Sudah lama sejak seorang master apoteker meninggalkan perpustakaan, namun, tak disangka dia benar-benar keluar sendiri. Entah sudah berapa lama sejak seorang master apoteker muncul di hadapan dunia. Polisi menatap dingin ke arah para mentor itu, lalu mengalihkan pandangannya ke sisi tempat Sang Guan Xiao berada dan berkata, pergilah. Sang Guan Xiao berdiri di depan polisi dan memberinya hormat dengan rendah hati sebelum dia pergi ke stadion. Bab 302 Persaingan yang Menipu 1. Sang Guan Xiao perlahan mendekati tengah stadion seperti seorang raja. Karena kedatangannya, semua siswa peserta lomba minggir untuk memberinya jalan agar bisa berjalan. Entah itu gelar Sang Guan Xiao sebagai murid terbaik, atau master apoteker di belakangnya, semua murid jauh lebih rendah darinya. Shen Yanxiao berdiri di depan jalan setapak itu. Kepalanya sedikit menunduk saat dia memandang Sang Guan Xiao dengan santai. Mendongak sedikit, dia bisa melihat banyak guru mengelilingi polisi yang sombong itu. Polisi juga menatapnya, dan dagunya sedikit terangkat sementara wajah tuanya menunjukkan ekspresi serius.
Keempat mata saling menatap satu sama lain. Mata polisi setajam pisau. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak. Pria tua ini datang ke sini hari ini, dia takut persaingan antara Sang Guan Xiao dan dirinya akan semakin menarik. Diasumsikan bahwa ia saat ini sedang menantikan murid kesayangannya menang dan mempermalukannya. Sang Guan Xiao melangkah maju di depan Shen Yanxiao, dan berkat tinggi badannya, dia mampu memandang duri dalam dagingnya itu dengan angkuh. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan muka di depan semua siswa dari seluruh cabang farmasi, kata Sang Guan Xiao dengan ekspresi muram. Dia telah berjanji kepada polisi bahwa dia akan memenangkan kompetisi ini dan membiarkan polisi menghukum bocah menjijikkan ini. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan memperlihatkan senyum tipis. Siapa yang akan dipermalukan pada akhirnya? Aku bertanya-tanya. Kontak singkat antara kedua orang itu membuat suasana di sekitarnya menjadi tegang. Para penonton di samping hanya bisa menelan ludah mereka sambil melihat kedua orang itu saling menatap, dan tatapan mereka setajam pisau. Semua orang mengejek mahasiswa baru itu karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Seberapa sulitkah untuk memenangkan hati Sang Guan Xiao di bidang farmasi? Para mentor yang bertanggung jawab atas kompetisi segera kembali ke posisi mereka, dan kompetisi bulanan apoteker secara resmi dimulai. Jumlah peserta yang mengikuti lomba kali ini mencapai 137 orang, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Segera, masing-masing dari 137 orang menerima token dengan nomor mereka sendiri. Angka pada token, yang berkisar dari 1 hingga 137, juga mewakili kemampuan dan kekuatan mereka berdasarkan penilaian para mentor. Sang Guan Xiao mendapat nomor 1. Dan Shen Yanxiao mendapat 137. Para mentor ini sangat bodoh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menilai seseorang. Perbedaan antara keduanya dapat dipahami oleh orang lain. Hanya ada satu hal yang harus kalian ingat dalam kompetisi ini, yaitu kalian harus memberikan usaha terbaik kalian dalam waktu terbatas yang diberikan kepada kalian untuk menyelesaikan ramuan tersebut. Dan kemudian, setelah itu, kalian akan dinilai oleh para mentor dari cabang farmasi. Mentor yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut berdiri di depan semua orang sambil mengumumkan isi kompetisi dengan keras. Meskipun kelihatannya sesederhana itu, kompetisi ini sebenarnya dibagi menjadi 3 tahap. Guru itu melihat ke arah murid-murid di depannya sebelum dia membuka ruang di belakangnya seorang diri. Seketika, banyak jenis tanaman obat bermunculan, membuat orang-orang yang melihatnya terpesona. Pertama, selama setengah jam, kamu harus menemukan tanaman obat yang kamu perlukan dalam 3.690 tanaman obat ini. 3.690 tanaman obat. Semua murid tercengang melihat tanaman obat yang berserakan. Satu persatu, wajah mereka tampak seperti pare yang ingin menangis. Sungguh lelucon. Bergabung dalam kompetisi, mereka setidaknya telah siap untuk meramu ramuan tingkat menengah. Namun jumlah herba yang dibutuhkan untuk ramuan tersebut kira-kira 10 atau lebih. Bab 303 Persaingan yang menipu, 2. Menemukan setidaknya 10 jenis tanaman obat yang berbeda di antara 3.000 tanaman obat ini hanyalah lelucon. Bahkan jika mereka diberi waktu setengah hari, mereka takut mereka tetap tidak akan mampu melakukannya, apalagi setengah jam. Akan tetapi, kata-kata mentornya berikutnya membuat mereka makin marah. Hanya ada 3.690 jenis tanaman obat di sana, dengan kata lain, setiap tanaman obat adalah unik, jadi jika Anda sudah mengonsumsi satu tanaman obat, Anda tidak akan menemukan jenis tanaman obat yang sama lagi di sana. Ada lebih dari 3.000 tanaman obat di sana, dan semuanya jenis yang berbeda. Saat ini banyak sekali peserta yang merasakan kesedihan, mereka hampir pingsan pada saat itu. Peserta lomba ini berjumlah lebih dari 100 orang. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan terjadi konflik antara bahan ramuan yang dibutuhkan oleh peserta. Toh, ada beberapa jenis bahan ramuan yang banyak digunakan dan sangat dibutuhkan dalam meramu ramuan. Apalagi, hampir semua dari 100 peserta ini berada di tingkatan dan kelas yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka telah terpapar ramuan yang sama, terutama pada ramuan tingkat menengah. Bukankah itu berarti mereka akan menghadapi situasi di mana puluhan siswa akan merampok tanaman obat satu sama lain? Nov L.B. Jen. Semua orang ingin muntah darah, ini sungguh tipu daya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, kompetisi di cabang farmasi selalu tidak normal. Jika ada yang berani mempertanyakan isi kompetisi,
mereka akan langsung dieliminasi dan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi apapun tahun depan. Meski semua peserta mengalami depresi, mereka masih dapat mengendalikan mulutnya dengan ketat. Setelah guru melihat bagaimana siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi berperilaku setelah mendengar peraturan kompetisi, dia mengangguk, merasa puas saat melanjutkan. Setelah kalian menemukan ramuan obat yang kalian butuhkan, kalian akan diberi waktu 10 menit untuk memurnikan ramuan di tangan kalian. Namun karena hanya ada 10 set peralatan pemurnian obat yang tersedia, hanya 10 siswa peserta pertama yang telah mengumpulkan semua ramuan yang mereka butuhkan yang dapat lolos ke tahap berikutnya. 10 set peralatan penyulingan obat. Bukankah itu berarti bahwa dari tahap pertama, hanya 10 orang yang bisa melaju ke tahap kedua? Semua orang saling melirik. Peluang 1 dari 13 untuk terpilih di tahap ini menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Sang mentor melanjutkan, kemudian setelah 10 menit, kalian harus meramu ramuan kalian. Kalian akan diberi waktu 3 jam, dan kemudian setelah 3 jam, jika tidak ada dari 10 siswa yang berhasil meramu ramuan, peserta lain dapat merebut peralatan penyulingan obat. Dan siswa yang tidak dapat meramu ramuan tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi cabang farmasi selama 3 bulan ke depan. Perkataan sang mentor mengejutkan banyak orang yang pada awalnya merasa beruntung. Banyak dari mereka yang sangat langsung dalam pikirannya. Karena banyak dari mereka hanya mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan 100.000 koin emas yang dijanjikan Tang Nazi, mereka siap mengambil beberapa tanaman obat pada tahap ini untuk merebut peralatan penyulingan obat. Selama mereka merebut semua 10 peralatan penyulingan obat sebelum Shen Yanxiao selesai mengumpulkan tanaman obat, mereka akan menang, dan uang itu tentu saja akan diserahkan ke tangan mereka. Namun sekarang dengan aturan baru ini, rencana licik yang mereka pikirkan menjadi sia-sia. Jika mereka hanya asal mengumpulkan beberapa tanaman obat, tetapi gagal meramu ramuan apapun, tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya hanyalah masalah kecil, tetapi mereka takut jika mereka gagal, setiap mentor di cabang farmasi akan meremehkan keterampilan mereka dan memberi mereka nilai yang lebih rendah setelah ini. 3 jam meramu ramuan sudah sangat cukup. Kecuali mereka baru saja mulai mempelajari ilmu farmasi, seharusnya tidak ada masalah meramu ramuan tingkat rendah dalam waktu 3 jam. Terlebih lagi, kecuali Shen Yanxiao, sisanya adalah pelajar junior dan senior. Sekalipun itu ramuan tingkat menengah, 3 jam masih cukup untuk meramunya. Bab 304 Persaingan yang menipu. 3. Tahap pertama, memilih dan mengumpulkan herbal. Tahap kedua, memurnikan ramuan obat. Hanya ada 10 peralatan pemurnian obat, maka hanya 10 yang bisa lolos ke tahap kedua. Tahap ketiga, meramu ramuan. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini akan menyingkirkan semua trik lain yang dapat mereka buat. Mereka hanya bisa berharap mahasiswa baru ini kalah di babak pertama, sehingga mereka masih mempunyai kesempatan untuk menang. Namun, hingga saat ini, mereka sebenarnya masih sangat yakin bahwa mereka bisa menang. Lagi pula, mereka telah terpapar tanaman obat dalam jangka waktu yang lebih lama daripada mahasiswa baru. Oleh karena itu, mereka telah mempelajari lebih banyak formula ramuan daripada Shen Yanxiao. Bahkan jika mereka tidak menggunakan trik apapun, mereka masih akan mampu mengalahkan Shen Yanxiao. Setelah mentor mengumumkan semua peraturan, seluruh stadion menjadi sunyi. Harus dikatakan bahwa konten kompetisi kali ini sangat buruk, tetapi ini pasti akan menguji bagian penting dari keterampilan farmasi mereka. Itu benar-benar kesempatan yang bagus untuk menilai dan melihat kemampuan para siswa. Seluruh siswa peserta mulai mempersiapkan diri sambil menatap tanaman obat dari jauh, berharap semoga mereka cukup beruntung untuk mendapatkan semua tanaman obat yang mereka butuhkan. Setengah jam ini sangat berharga bagi mereka. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa menemukan semua ramuan obat yang mereka butuhkan. Mereka juga tidak yakin apakah lawan mereka akan mendapatkannya terlebih dahulu. Dalam sekejap, para siswa yang bermain-main tadi, kini memiliki sedikit kewaspadaan. Meskipun kehadiran Sang Guan Xiao membuat mereka tidak berharap untuk memenangkan tempat pertama. Meskipun demikian, tempat kedua atau ketiga masih bagus, dan menang dalam kompetisi semacam itu dapat meningkatkan nilai mereka di mata para guru. Terlebih lagi, Master Apoteker Polisi secara pribadi datang ke sini hari ini, jadi mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberinya penampilan yang bagus. Siapa tahu, mungkin dia akan dalam suasana hati yang baik dan menerima mereka sebagai muridnya. Jadi,
Orang banyak itu bersemangat, gembira, dan gugup di saat yang bersamaan. Di antara siswa yang berpartisipasi, yang paling tenang adalah Sang Guan Xiao dan Shen Yan Xiao. Sang Guan Xiao telah menjadi pemenang selama beberapa bulan terakhir, jadi semua orang yakin dia akan memenangkan tempat pertama lagi. Hampir tidak ada yang berani berpikir bahwa mereka dapat mengancamnya. Sang Guan Xiao sebenarnya merasa sedikit terkejut dengan kompetisi ini, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya, dan malah menutupinya dengan ketenangan. Pemilihan tanaman obat tidak lain hanya menguji penglihatan, penciuman, dan keakraban apoteker dengan tanaman obat. Dengan kemampuannya, ia tidak khawatir ada yang akan mencuri tanaman obatnya karena mereka membutuhkannya. Ia memastikan ramuan yang akan diraciknya berbeda dari yang lain. Sedangkan untuk rincian 2 halaman terakhir setelah itu, dia bisa memahaminya dengan mudah. Sang Guan Xiao melirik Shen Yan Xiao dengan provokatif. Ia menemukan bahwa sejak awal, Shen Yan Xiao menundukkan kepalanya, dan tidak diketahui apakah ia mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Sang Guan Xiao mendengus dingin. Ia memperkirakan anak ini tahu 100 jenis tanaman obat, tetapi ada lebih dari 3.000 jenis tanaman obat di sini, dan jelas, ia belum pernah melihat semuanya sebelumnya. Lupakan memilih tanaman obat yang tepat dengan hati-hati, ia takut ia bahkan tidak tahu formula mana yang harus digunakan. Lagi pula, mahasiswa baru cabang farmasi tahun ini baru berada di sekolah tersebut selama sekitar 2 atau 3 bulan. Untuk meramu ramuan tingkat rendah, seseorang membutuhkan setidaknya 3 atau 4 jenis tanaman obat, apalagi ramuan tingkat menengah. Tatapan mata Sang Guan Xiao tajam. Hari ini, dia akan membiarkan bocah bau ini, Shen Jue, memahami dengan baik tentang perbedaan mereka. Dan biarlah dia menyadari dengan jelas bahwa dengan tingkat dan kemampuannya, dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. Dia bodoh atau buta, dia telah melihat Shen Yan Xiao berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan polisi. Sang Guan Xiao berpikir jahat, lalu perlahan menarik kembali pandangannya. Pada saat itu, Shen Yan Xiao menatap Sang Guan Xiao, wajah kecilnya masih tenang, dan ada sedikit senyum terukir di wajahnya. Bab 305 bermata tajam dan cekatan, 1. Senyuman itu begitu dalam hingga membuat orang lain tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kalau Sang Guan Xiao menyadari sudut mulut Shen Yan Xiao melengkung ke atas, sudah pasti dia tidak akan seyakin sekarang. Memilih ramuan apa yang akan diracik, memurnikan tanaman herbal, dan meramu bukanlah hal yang sulit baginya. Shen Yan Xiao tersenyum lebar saat melihat sekelompok siswa di satu sisi, yang bertingkah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan mereka, tetapi juga bersemangat untuk memulai. Baru ketika mentor itu menyelesaikan pidatonya tentang kompetisi itu kepalanya bergerak. Dalam benaknya, ia tengah mencari ramuan yang layak untuk diracik. Dan tepat setelah mentornya menyampaikan semua aturan, barulah ia terpikir untuk membuat ramuan semacam itu. Dia pernah melihat ramuan ini beberapa hari yang lalu ketika dia melihat Ye Qing berlatih keterampilannya dalam meramu ramuan. Bukannya Ye Qing mengalami kesulitan saat meramu ramuan ini. Namun, saat itu, dia akan tertekan karena meramu ramuan pesta darah, jadi dia sesekali berlatih. Jelas, sebagai asisten Ye Qing, Shen Yan Xiao melihat seluruh proses pembuatan ramuan itu. Selain itu, Ye Qing cukup perhatian untuk mengajarinya cara memurnikan ramuan ini. Ramuan yang diracik Ye Qing, meski hanya untuk latihan, bukanlah ramuan biasa. Seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menggunakannya untuk kompetisi ini. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah dia tidak tahu nama ramuan itu. Shen Yan Xiao sedang memikirkannya, namun, dia tidak perlu menjelaskannya. Setelah dia selesai meramu ramuan, mentornya dapat menilainya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk melupakan masalah ini. Beberapa hari terakhir ini, Shen Yan Xiao telah mempelajari berbagai ramuan tingkat menengah. Namun, salah satu lawannya adalah Sang Guan Xiao, jadi dia harus lebih berhati-hati. Dia tidak menyangka bahwa murid berbakat, yang berada di puncak cabang farmasi, akan dikalahkan oleh ramuan tingkat menengah biasa. Setelah mengambil keputusan, Shen Yan Xiao tidak lagi banyak memikirkannya. Setelah beberapa waktu, segera setelah kompetisi resmi dimulai, semua siswa peserta berlari ke tanaman obat secepat yang mereka bisa dan mulai mencari apa yang mereka butuhkan. Shen Yan Xiao berjalan santai sambil memperhatikan orang-orang yang bergegas kembali, tanpa sekalipun menilai mereka. Tatapannya tidak lembut atau tajam, tetapi kerumunan siswa yang menonton tidak dapat menahan rasa takut.
Bagaimana Shen Jue bisa berjalan santai begitu saja? Jika dia tidak cepat, maka ramuan obat yang hebat itu akan dirampas. Para mahasiswa baru, yang datang untuk menyemangati Shen Yanxiao, sekarang tidak bisa tetap tenang. 3.000 tanaman obat kedengarannya banyak, tetapi banyak dari tanaman obat itu tidak dapat digunakan oleh mereka dengan level mereka saat ini. Hanya ada puluhan jenis tanaman obat yang dapat dimanfaatkan oleh para siswa ini. Selain itu, 100 siswa akan merebut tanaman obat milik orang lain dengan sekuat tenaga. Namun, Shen Yanxiao hanya berjalan santai, ceroboh sekali, Lin Xuan juga tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat sambil menatap Shen Yanxiao. Jangan khawatir, mungkin dia hanya sedang memikirkan ramuan apa yang akan dibuat. Lagi pula, formula ramuan yang diajarkan berbeda untuk setiap tingkatan. Mungkin Shen Jue masih memikirkannya. Jantung Lin Xuan berdetak sangat cepat seperti drum. Biasanya, Shen Yanxiao seperti awan yang memiliki sikap santai dan acuh tak acuh. Tapi, saat ini sedang berpacu dengan waktu, bagaimana mungkin dia masih tetap seperti itu? Para siswa yang tiba pertama kali di tempat tanaman obat berada, mulai mencari apa yang mereka butuhkan di tumpukan tanaman obat tersebut. Namun, melihat tanaman obat di hadapan mereka yang semuanya tampak hampir sama, mereka hampir meneteskan air mata. Mereka tidak tahu siapa yang akan memikirkan kompetisi semacam itu, yang sebenarnya mencampur berbagai jenis tanaman obat yang bau dan penampilannya mirip. Bahkan jika mereka mengandalkan karakteristik tanaman obat, tetap saja akan sulit untuk membedakan tanaman obat yang mereka butuhkan dari yang lain. Senyuman itu begitu dalam hingga membuat orang lain tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kalau Sang Guanxiao menyadari sudut mulut Shen Yanxiao melengkung ke atas, sudah pasti dia tidak akan seyakin sekarang. Dasar bodoh, kamu hanya salah satu umpan meriam untuk aku tampar. Jadi, tertawalah selagi masih bisa. Bab 306 Bermata Tajam dan Tangan Cekatan 2. Ini bukan sekadar ujian penglihatan dan penciuman mereka, ini juga ujian pengetahuan mereka tentang tanaman obat sampai pada titik tanpa celah. Selama beberapa saat, semua siswa yang berpartisipasi berada dalam suasana hati yang buruk. Shen Yanxiao perlahan berjalan ke tempat ramuan obat berada. Melihat ramuan obat yang serupa bercampur, dia mengangkat alisnya. Banyak tanaman obat yang hanya sedikit berbeda satu sama lain. Ujian ini sama seperti ujian Lou De saat ujian masuknya. Namun, perbedaan sekecil apapun tetaplah perbedaan. Biasanya, hal itu bergantung pada ketekunan orang tersebut dalam memperhatikan detail untuk mengetahui mana yang benar. Begitu segel keduanya terbuka, ingatan Shen Yanxiao telah mencapai tingkat fotografi. Dia dapat mengingat banyak hal dengan mudah dan dapat melihat perbedaan-perbedaan kecil dengan segera. Ditambah dengan waktu-waktu ketika ia belajar di bawah ajaran Ye Qing dan juga membantu Ye Qing, Shen Yanxiao telah memurnikan sekitar ratusan jenis tanaman obat setiap hari untuknya. Berbagai jenis tanaman obat yang melewati tangannya sudah mendekati 1000. Mengenai tanaman obat yang dibutuhkan untuk ramuan tertentu yang ingin ia buat, ia telah memurnikannya setidaknya 4 atau 5 kali. Untuk hal seperti itu, kalau dia masih melakukan kesalahan, ya sudah dia tinggal gantung diri saja. Jika orang lain merasa pusing hanya karena membedakan tanaman obat, maka bagi Shen Yanxiao hal ini tidak sulit. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia berjalan melewati berbagai jenis tanaman obat, memperhatikan satu persatu dengan saksama untuk menemukan tanaman obat yang dia butuhkan. Pada saat yang sama, Sang Guanxiao juga tidak terburu-buru. Matanya yang tajam menyapu tanaman obat. Meskipun para mentor sengaja menumpuk beberapa tanaman obat yang mirip, baginya itu tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, itu lebih nyaman baginya karena dia akan tahu di daerah mana dia bisa menemukan tanaman obat yang dia butuhkan. Tak lama kemudian, ia berhenti di suatu tempat yang dipenuhi bunga-bunga ungu. Ia membungkukkan tubuhnya sedikit dan mengambil sekuntum bunga ungu yang memiliki 5 kelopak dari antara tumpukan bunga-bunga itu. Di tengah kerumunan, saat polisi melihat tujuan Sang Guanxiao, dia mengangguk sedikit sambil merasa puas. Meskipun Sang Guanxiao bukan orang pertama yang datang, dialah orang pertama yang menemukan ramuan obat yang dia butuhkan. Dia sedang menuju ramuan berikutnya yang dia butuhkan sekarang. Begitu polisi melihat Sang Guanxiao tidak kesulitan mengatasinya, dia mengalihkan pandangannya ke arah iblis kecil itu. Shen Yanxiao berdiri di antara tumpukan tanaman obat, memandangnya dengan malas. Dia benar-benar linglung, dan dia tampak bingung.
Bodoh, polisi mencibir. Apa hebatnya anak ini? Mengapa Ye King menyukainya? Di tengah kompetisi, bocah ini bahkan benar-benar bingung dan tidak dapat menemukan ramuan yang dibutuhkannya. Tentu saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan Sang Guan Xiao. Sang Guan Xiao hanyalah asistennya dalam nama saja, sebenarnya, dia adalah muridnya. Hari ini, dia datang dan menemani Sang Guan Xiao ke sini, hanya untuk melihat muridnya mengajari anak Bao yang membuatnya terus-menerus marah. Saat polisi sedang merasa bangga pada dirinya sendiri, Shen Yan Xiao bergerak. Mula-mula ia berjalan ke depan setumpuk tanaman obat berwarna kuning, lalu berjongkok di antara tumpukan tanaman obat itu dan mencari-cari sesuatu. Sesaat kemudian, dari tumpukan tanaman obat itu, ia mengeluarkan seikat rumput kuning setebal ibu jari. Mata polisi menyipit saat dia melihat rumpun-rumput di tangan Shen Yan Xiao, dan sudut mulutnya menyeringai. Rumput di tangan Shen Yan Xiao tampak seperti ramuan obat yang disebut rumput senja. Ramuan obat semacam ini terkadang digunakan dalam pembuatan ramuan tingkat menengah. Namun, dari apa yang dapat dilihat polisi, rumput di tangan Shen Yan Xiao sebenarnya bukanlah rumput senja, melainkan sejenis ramuan obat yang sangat mirip dengan rumput senja, rumput kripis. Bab 307 Bermata Tajam dan Cekatan 3. Rumput kripis mengandung sejumlah racun. Jika digunakan dengan benar, rumput ini dapat menyelamatkan nyawa, tetapi jika takarannya tidak akurat, rumput ini dapat mengirim orang tersebut ke kehidupan berikutnya. Rumput ini merupakan ramuan obat yang sangat kuat yang mengharuskan seseorang untuk benar-benar memahami dosis yang tepat. Bahkan para siswa senior tidak berani menggunakannya untuk meramu ramuan, apalagi bagi Shen Yan Xiao yang masih mahasiswa baru. Jelaslah bahwa Shen Yan Xiao telah mengambil rumput kripis dan bukan rumput senja. Mulut polisi sedikit menyeringai. Satu-satunya perbedaan antara rumput senja dan rumput kripis adalah urat-urat pada rumput, tetapi detail seperti ini merupakan perbedaan kecil, tetapi beberapa orang dapat melihat perbedaan ini. Polisi tahu bahwa saat Shen Yan Xiao memetik rumput kripis, dia sudah kalah. Anak yang naif, aku ingin melihat seberapa bodohnya dirimu. Suasana hati polisi meningkat pesat. Jika rumput kripis digunakan untuk meramu ramuan alih-alih rumput senja, itu akan menghasilkan ledakan kecil. Dan ketika saat itu tiba, wajah Shen Yan Xiao akan bingung, dan dia akan menjadi bahan tertawaan. Dia percaya bahwa setelah Shen Yan Xiao melakukan hal yang memalukan seperti itu, Ye King tidak akan memelihara bocah Bao ini lagi. Polisi dalam suasana hati yang baik setelah melirik Shen Yan Xiao, tahu bahwa dia akan gagal. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Sang Guan Xiao setelahnya. Setelah 10 menit mencari, beberapa siswa akhirnya menemukan beberapa tanaman obat. Namun, mereka masih jauh dari tujuan mereka. Banyak siswa bahkan menyerah meramu ramuan yang awalnya mereka rencanakan untuk dibuat dan malah mencari beberapa tanaman obat yang dibutuhkan untuk beberapa ramuan tingkat rendah. Dan karena hanya sedikit ramuan obat yang dibutuhkan untuk meramu ramuan tingkat rendah, kecepatan pencarian ramuan obat tentu saja lebih cepat. Daripada gagal menemukan semua tanaman obat dan tersingkir, mereka lebih bersedia meramu ramuan tingkat rendah. Dengan cara itu, mereka juga bisa masuk 10 besar. Semua orang mencari tanaman obat yang mereka butuhkan, tetapi saat ini, Sang Guan Xiao telah menemukan lebih dari 10 jenis tanaman obat yang berbeda. Namun, langkahnya tidak melambat, dan dia terus mencari lebih banyak lagi. Hal ini membuat banyak siswa yang menyaksikannya diam-diam merasa takjub. Pada akhirnya, ramuan macam apa yang Sang Guan Xiao rencanakan untuk meramu sehingga meskipun dia telah mengumpulkan lebih dari 20 jenis tanaman obat, dia masih mencari lebih banyak lagi. Seorang murid bertanya, ramuan tingkat menengah biasanya hanya memerlukan setidaknya 10 jenis tanaman obat. Semakin banyak tanaman obat yang dibutuhkan, semakin sulit untuk meramunya. Oleh karena itu, meramu ramuan yang memiliki 20 jenis tanaman obat ke atas akan lebih sulit. Semakin mereka memperhatikan Sang Guan Xiao yang terus-menerus mengambil ramuan obat dan menaruhnya di dadanya, semakin banyak orang yang menantikan kompetisi itu. Di samping perasaan penuh harap, para murid bahkan lebih bersemangat menanti drama yang akan segera terjadi karena Shen Yan Xiao yang sudah terdiam cukup lama. Sebenarnya, sosok Shen Yan Xiao yang mungil mudah sekali terlewatkan di antara ratusan orang kerumunan ini. Dan tepat pada saat ini, sosok mungil itu dihalangi dari pandangannya oleh sosok peserta yang tidak dikenal. Apakah anak bernama Shen Jue itu minum ramuan obat? Kenapa aku tidak bisa menemukannya?
Seorang siswa tahun kedua menjulurkan lehernya untuk menemukan sosok mungil yang mudah diabaikan itu. Itu dia, siswa lain menunjuk ke sosok mungil yang baru saja keluar dari punggung kontestan lain. Hanya untuk melihat itu, demi memudahkan, Shen Yanxiao telah menyiapkan karung kain tempat ia dapat menaruh semua ramuan obat di dalamnya, agar tidak hilang. Para siswa yang menonton tidak dapat melihat apa isinya, jadi mereka sangat tidak yakin berapa banyak ramuan yang ia dapatkan pada akhirnya. Karena sosok itu terhalang selama beberapa waktu, mereka hanya bisa melihat sosoknya dari waktu ke waktu. Bahkan para siswa yang hadir di tempat itu, serta para mentor, tidak yakin berapa banyak ramuan yang telah dikumpulkannya pada akhirnya. Bahkan polisi hanya melihatnya mengambil rumput kripis. Sedangkan untuk ramuan obat lain yang dimasukkan ke dalam karung kain, dia bahkan tidak bisa melihat akar rambutnya. Bab 308 orang pertama yang maju ke tahap 1. Shen Yanxiao tidak menunggu para siswa yang penasaran itu untuk memeriksa ramuan obat apa yang sebenarnya telah dia masukkan ke dalam karung kain itu. Di depan pandangan semua orang, Shen Yanxiao tiba-tiba meraih karung kain itu dan pergi menuju tempat penyulingan yang tidak jauh dari sana. Sangguan Xiao kini tengah mencari ramuan obat terakhir yang dibutuhkannya saat ia merasa ada yang tidak beres. Saat ia menoleh untuk melihatnya, ia melihat sosok mungil di tempat penyulingan. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia tiba-tiba muncul di sana, tetapi ia kini menempati salah satu dari 10 meja penyulingan obat yang juga merupakan yang terbaik. Mulut Sangguan Xiao berkedut sedikit. Siswa lain juga melihat tindakan Shen Yanxiao dan saling menatap dengan bingung. Terlihat jelas di wajah mereka bahwa mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa iblis kecil itu sudah pergi ke sana? Beberapa siswa yang berpartisipasi melihat posisi yang telah mereka pilih sebelumnya dalam pikiran mereka. Berdiri di sisi timur, mereka melihat ke arah barat tempat Shen Yanxiao berada saat ini. Suasana hati mereka sangat rumit. Dari 30 menit yang diberikan kepada mereka, masih tersisa 10 menit, tetapi sebagian besar dari mereka baru menemukan setengah dari ramuan obat yang mereka butuhkan sementara yang lain telah dirampok oleh lawan mereka. Jika mereka masih tidak dapat menemukan semua ramuan obat yang mereka butuhkan setelah 30 menit berlalu, mereka tidak akan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Saya menduga dia hanya akan meramu ramuan tingkat rendah dan pergi ke sana untuk mengamankan tempat. Ah, mungkin dia tidak punya semua ramuan obat, kata para siswa yang tidak senang itu dengan nada sarkastis. Dirampok oleh anak baru membuat suasana hati mereka menjadi sangat buruk. Dan karena tindakan Shen Yanxiao, para penonton tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan serangkaian suara aneh. Ketika sekelompok mahasiswa baru yang dipimpin Lin Xuan melihat Shen Yanxiao menempati posisi pertama, hati mereka akhirnya terasa lega, tetapi mereka segera menjadi khawatir lagi. Para siswa junior itu bahkan tidak dapat menemukan semua ramuan obat yang mereka butuhkan dalam waktu yang singkat ini, jadi bagaimana Shen Yanxiao dapat melakukannya? Apakah dia benar-benar akan meramu ramuan tingkat rendah untuk berpartisipasi dalam tahap selanjutnya dari kompetisi ini? Semua orang merasakan jantung mereka berdetak seperti genderang. Beberapa saat kemudian, Sangguan Xiao menemukan ramuan obat terakhir yang dibutuhkannya dan pergi ke tempat Shen Yanxiao berada. Ia menempati meja penyulingan obat di belakangnya. Kamu hanya meramu ramuan tingkat rendah, kamu tidak bisa menipu orang lain. Sangguan Xiao meletakkan ramuan obat yang dipegangnya ke dalam keranjang yang terletak di atas meja sambil menyipitkan matanya ke punggung Shen Yanxiao. Dia hanya sedikit gugup beberapa waktu lalu, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk mengamati atau melihat Shen Yanxiao ketika dia mengambil tanaman obat. Namun, dilihat dari waktu, tanaman obat Shen Yanxiao tidak akan banyak. Sangguan Xiao membutuhkan 35 jenis tanaman obat yang berbeda, dan dia bahkan tidak ragu untuk mengambil tanaman obat selama pencarian. Namun, dia masih tertinggal 4 atau 5 menit dari Shen Yanxiao. Dia tidak percaya bahwa Shen Yanxiao dapat menemukan lebih dari 20 jenis tanaman obat hanya dalam waktu sekitar 20 menit. Kamu tidak perlu khawatir, apapun ramuan yang akan aku buat, kamu akan mengetahuinya secara alami setelah tahap ketiga. Shen Yanxiao bahkan tidak repot-repot menoleh dan menatapnya saat dia membalas kalimat itu dengan nada acuh tak acuh yang tenang. Sikapnya yang arogan sungguh membuat hati Sangguan Xiao makin gusar. Keinginan untuk mengalahkannya dalam kompetisi semakin kuat dari sebelumnya. Ketika waktu tersisa hanya 3 menit, beberapa siswa mulai mendorong siswa lain untuk merebut ramuan obat mereka.
Akhirnya, 1 detik sebelum batas waktu, 8 meja penyulingan obat yang tersisa telah ditempati oleh siswa junior dan senior. Sementara itu, lebih dari 120 siswa peserta yang tersisa, pada saat ini, telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki tahap berikutnya, dan dengan sedih meninggalkan tempat tersebut tanpa bantuan para mentor. Bab 309 orang pertama yang maju ke tahap 2. Hampir 9/10 dari 100 peserta awalnya telah tereliminasi, sehingga hanya menyisakan 10 mahasiswa apoteker yang bertahan untuk tahap berikutnya. Sebagian besar siswa yang berhasil maju ke tahap berikutnya diam-diam merasa senang. Harus diketahui bahwa kemampuan masing-masing siswa tidak memiliki perbedaan yang besar. Bagi mereka, satu-satunya alasan mereka lulus adalah karena pencarian tanaman obat tidak hanya didasarkan pada kekuatan seseorang, tetapi juga didasarkan pada keberuntungan seseorang. Namun, apabila keberuntungan seseorang sedang buruk dan formulanya sama dengan milik orang lain, maka orang-orang tersebut akan saling bertarung untuk mendapatkan ramuan yang mereka butuhkan. Memikirkan ketegangan mereka tadi, ke-8 orang yang berhasil melewati tahap pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Shen Yanxiao yang merupakan orang pertama yang berhasil lolos ke tahap kedua. Pada saat ini, Shen Yanxiao telah meletakkan semua ramuan obatnya di dalam keranjang dan menutupinya dengan penutup, sehingga tak seorang pun dapat melihat ramuan obat di dalamnya. Anak ini bergerak sangat cepat, tidak menyangka dia bisa merebut tempat pertama. Murid-murid lain, yang beruntung telah melewati tahap pertama, memiliki ekspresi yang rumit saat menatap punggung Shen Yanxiao. Mereka tidak percaya bahwa mahasiswa baru ini benar-benar telah melewati tahap pertama. Perlu diketahui bahwa lebih dari 120 siswa peserta telah terputus, dan mereka yang lolos tahap pertama adalah para elit siswa terbaik tahun junior dan senior. Itu karena ramuan tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa tanaman obat, murid lainnya mendengus jijik. Maksudmu dia akan meramu ramuan tingkat rendah? Bagaimana menurutmu? Sudah berapa lama menurutmu dia terdaftar di sekolah ini? Dan berapa umur anak itu? Bahkan jika dia sudah mengenal farmasi bahkan sebelum mendaftar di sekolah ini, apakah menurutmu anak berusia 13 tahun dapat meramu ramuan tingkat menengah? Jangan bercanda, jika seseorang ingin meramu ramuan tingkat menengah, mereka harus mengenal farmasi setidaknya selama 5 tahun. Apakah menurutmu anak ini sudah mulai belajar farmasi sejak dia berusia 8 tahun? Itu benar, ingat saat Shen Yanxiao meramu ramuan tingkat menengah di depan murid kelas 2. Ya oke. Mungkin tak seorang pun di antara kalian ada di sana atau cukup bodoh untuk melupakannya. Beberapa siswa mulai berdiskusi satu sama lain dan berpikir Shen Yanxiao tidak benar-benar kompetitif. Bagian terpenting dari kompetisi adalah menyajikan ramuan yang diracik, jadi sekalipun ia unggul dan berhasil mendapat tempat pertama, itu tetap tidak berarti apa-apa. Meskipun 2 di antara mereka yang lulus tahap pertama kemudian berencana untuk meramu ramuan tingkat rendah, sebagian besar dari mereka masih memiliki kekuatan tertentu dan juga akan meramu ramuan tingkat menengah. Orang-orang akan mengetahui perbedaan antara ramuan tingkat rendah dan ramuan tingkat menengah bahkan jika mereka menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir. Sang mentor hanya memastikan bahwa semua orang berada di posisi masing-masing dan tidak mengatakan omong kosong lagi. Setelah melihat waktu, ia langsung berkata untuk mulai memurnikan ramuan herbal. Proses pemurnian herbal hanya memakan waktu sekitar 10 menit, dan 10 menit ini sangat penting bagi mereka. Untuk menentukan keberhasilan ramuan yang akan mereka buat, mereka perlu memurnikan setidaknya setengah dari jumlah herbal obat mereka dalam 10 menit ini. Tepat pada saat ini, mereka tidak bisa memikirkan situasi orang lain. Seketika itu juga, mereka semua mulai dengan cepat memurnikan ramuan obat mereka sendiri. Meski sedang sibuk memurnikan tanaman obat di tangannya, Sang Guan Xiao tak kuasa menahan diri untuk menatap punggung sosok mungil Shen Yanxiao. Walaupun figur itu sangat mungil, namun ia telah menyembunyikan betul semua gerakan yang dilakukan tangannya di depan. Sang Guan Xiao mencoba melihat apa yang sedang disempurnakan Shen Yanxiao beberapa kali sekarang, namun pada akhirnya, dia selalu gagal melihatnya. Faktanya, bukan hanya Sang Guan Xiao saja yang tidak dapat melihat apa yang dilakukannya, bahkan orang banyak di pinggir lapangan juga tidak dapat melihat tanaman obat yang sedang diramu Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sedang menduduki meja penyulingan obat di bagian paling depan, dan kebetulan saja di bagian depan terdapat spanduk besar cabang farmasi yang tingginya 10 meter dan lebarnya 3 meter, sehingga sosok Shen Yanxiao tidak terlihat oleh khalayak.
Bab 310 orang pertama yang maju ke tahap 3. Polisi juga sudah mencoba beberapa kali untuk melihat apa yang dilakukan bocah bau itu, tetapi dia selalu gagal. Dia begitu kesal sehingga dia ingin para mentor itu memotong spanduk itu. Dapat dikatakan bahwa ketika Shen Yanxiao mengambil alih tempat itu, dia benar-benar tersembunyi dengan baik dari pandangan orang lain. Para siswa yang menyaksikannya menjulurkan leher mereka dan melihat hasil karya 9 siswa lainnya. Sangguan Xiao jauh lebih unggul dari mereka dalam hal kecepatan dan kualitas. Para murid memperhatikannya saat ia mengolah tanaman obat secara metodis dan mengubahnya menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ramuannya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Mampu duduk di puncak cabang farmasi, kekuatan Sangguan Xiao secara alami kuat. Dia hanya menghabiskan waktu 8 menit untuk dengan cepat memurnikan 35 ramuan di tangannya. Dia juga orang pertama yang menyelesaikan seluruh proses pemurnian ini. Masih ada 2 menit tersisa ketika Sangguan Xiao selesai memurnikan ramuan herbal. Dia dengan tenang menyekat tangannya dengan sapu tangan dan dengan angkuh mengangkat dagunya sedikit sebelum menatap Shen Yanxiao yang sedang sibuk di depannya. Sampah, kata Sangguan Xiao. Sudut bibirnya melengkung saat dia menatap dingin sosok Shen Yanxiao. Menghabiskan waktu lama hanya untuk memurnikan beberapa tanaman obat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya. Setelah itu, peserta yang tersisa selesai memurnikan ramuan obat mereka satu demi satu. Di seluruh tempat, hanya Shen Yanxiao yang tersisa memurnikan tanaman obat. Hanya tersisa 30 detik, namun dia tetap tidak berhenti. Lin Xuan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak basah oleh keringat dingin di tempatnya. Murid-murid yang tersisa, yang telah menyelesaikan tugasnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyaksikan pemandangan indah dari sosok mungil itu yang tengah sibuk memurnikan tanaman obatnya. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi, kenapa tidak cepat-cepat mengaku kalah saja? Lagi pula, tidak ada yang mengharapkanmu menang, jadi kamu tidak perlu menamparkan wajahmu sampai bengkak hanya untuk terlihat mengesankan. Seorang siswa berteriak jahat ke arah punggung Shen Yanxiao. Pokoknya, bahkan jika kamu kalah, bukan berarti kamu yang kehilangan uang atau kamu yang meninggalkan cabang farmasi. Kenapa kamu bersikap keras pada dirimu sendiri? Semua orang tertawa. Ketika Shen Yanxiao mengambil tempat pertama, semua orang terkejut, tetapi sekarang setelah tahap kedua dimulai, semuanya kembali normal. Benar saja, bocah nakal ini lolos tahap pertama karena alasan lain. Dan sekarang saatnya baginya untuk menunjukkan kemampuannya, ia tidak mampu melakukannya dalam waktu yang diberikan. Ejekan dan tawa terdengar tanpa henti. Suara-suara itu tidak disembunyikan, sehingga lambat laun menyebar ke area penonton. Di tengah kerumunan, Tang Nazi mengepalkan tinjunya sambil menyipitkan matanya, tubuhnya mulai bergerak. Namun detik berikutnya, sebuah tangan putih ramping menekan bahunya ke bawah, membangunkannya dan sekaligus menghentikannya dari apa yang hendak dilakukannya. No felt be in .com. Tang Nazi terkejut melihat mata Qixia yang licik seperti rubah. Jangan terburu-buru, tidakkah kau lihat bahwa si kecil mengabaikan kerumunan orang idiot ini? Kata Qixia sambil tersenyum dan gembira di matanya. Kenapa kamu di sini? Tang Nazi menatap Qixia tanpa berkata apa-apa. Semua cabang memiliki kompetisinya sendiri hari ini. Jadi jelas, Qixia seharusnya berada di kompetisi cabang penyihir. Qixia mengangkat alisnya sebelum melihat ke area kompetisi tempat Shen Yanxiao berdiri. Dia berkata dengan santai dan acuh tak acuh, hal-hal seperti itu dapat diselesaikan dalam 1 detik dengan 1 gerakan. Apakah menurutmu aku bisa membuang-buang waktu sebanyak itu? Mulut Tang Nazi tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut sedikit. Jika gelar Sangguan Xiao sebagai murid terbaik di cabang farmasi diperoleh dengan perlahan, maka dapat dikatakan bahwa Qixia, si penjahat ini, telah memperolehnya dengan menghancurkan kepercayaan diri semua orang hingga berkeping-keping.